Hentikan kapal. Gunakan jaring celup untuk membawa kura-kura kecil ke atas kapal untuk melepas perlengkapan. Tempatkan kura-kura di atas ban untuk membantu menahan di tempatnya. Lepaskan alat tangkap. Jika duri kail terbuka, potong kail dengan tang pemotong dan lepaskan semua bagian kail. Jika duri kail tertanam dalam daging, pertama, coba putar kembali pengait dengan menggunakan tang panjang. Jika duri kail tertanam dalam daging, tetapi tang panjang tidak efektif dalam melepas pengait, maka coba gunakan pencabut kail bergagang pendek. Tempatkan pencabut kail pada 90 derajat sejajar dengan ujungnya menghadap ke atas. Tarik pelepas kail kembali ke arah Anda seperti busur dan anak panah sampai membentuk lingkaran saat menarik tali. Putar pelepas kail setengah putaran searah jarum jam. Garis harus berada di dalam lingkaran pelepas kail. Pindai alat pelepas kait di sepanjang tali hingga berkaitan dengan bagian bawah kail. Tarik tali hingga kencang dan lurus dengan alat pelepas kail sekitar 2-3 kali. Putar dan dorong untuk melepaskan kail. Tahan tali dengan kencang sehingga kail tetap berada di dalam lingkaran alat pelepas kail hingga kail terlepas dari penyu. Tinggalkan kail dan potong tali sedekat mungkin dengan kail. Jika penyu menelan kail telah menusuk bagian atas mulut atau langit-langit mulut. Kail di belakang kerongkongan atau glotis. Jika penyu terjerat tali pancing, gunakan alat pemotong tali monofilamen untuk melepaskan tali pancing dari penyu. Bantuan bernafas untuk kura-kura. Jika kura-kura tidak sadarkan diri, tampak mati atau tidak bergerak, hidupkan kembali kura-kura. Ikuti langkah-langkah berikut. Pertama, gerakan sirip depan dan rentangkan, dan kemudian gerakan sebanyak 7 kali. Lipat sirip depan di bawah tubuh dan mendorong sendi sirip ke dalam rongga tubuh 7 kali. Dorong dengan kuat. Kemudian, ulangi seluruh siklus beberapa kali untuk mencoba menyadarkan kura-kura. Jika kura-kura masih tidak sadar, simpan sirip belakang kura-kura ditinggikan 6 inci atau 15 cm untuk mengalirkan air dari paru-paru. Beri kura-kura waktu setidaknya 4 jam untuk pulih, seperti yang tentukan dalam peraturan, atau hingga 24 jam jika memungkinkan. Kura-kura sering syok dan mungkin tampak mati, tapi seringkali kura-kura masih bisa sembuh. Lepaskan kura-kura dengan hati-hati setelah kura-kura hidup dan aktif. Posisikan mesin di netral dan lepaskan kura-kura. Rekam interaksinya di buku catatan. Hentikan kapal. Lepaskan tali cabang dari tali utamanya dan tarik perlahan tali cabang sampai kura-kura besar mendekati pagar. Tarik perlahan tali cabang untuk membawa kura-kura ke sisi kapal. Periksa situasi dan tentukan alat apa yang diperlukan untuk melepaskan kura-kura. Jika kura-kura terjerat dengan tali, amankan kekusutan dengan galah bergagang panjang. Berhati-hatilah untuk tidak menyodok binatang. Izinkan pengamat NOAA menggunakan alat bergagang panjang mereka untuk memperoleh sampel DNA. Jika terkait, gunakan pelepas kait bergagang panjang. Tarik tali ke dalam pelepas kail, melingkar, putar 45 derajat, dan geser pelepas kait ke batang kail. Jika terkail, gunakan pelepas kail bergagang panjang. Kaitkan jika memungkinkan atau terlihat, dan putar serta dorong kail untuk melepaskan kail dari badan hewan. Jika kail gagal dilepaskan setelah 2 atau 3 kali percobaan, gunakan pemotong tali bergagang panjang untuk memotong tali sedekat mungkin dengan kail. Jika kail tertelan, gunakan pemotong tali yang bergagang panjang untuk memotong tali sedekat mungkin dengan mulut. Jika terpikat dan terjerat, pegang kura-kura di tempatnya dan pegang tali kusut menggunakan galah bergagang panjang. Jika Anda dapat melihat pengaitnya, cobalah untuk melepaskan pengait menggunakan pelepas kail bergagang panjang. Potong tali yang tersisa menggunakan pemotong tali bergagang panjang. Jika memungkinkan, cobalah untuk memasukkan kembali semua peralatan termasuk kait ke dalam kapal. Jika kura-kura terjerat tali, gunakan pemotong tali bergagang panjang. Pertama, potong tali sedekat mungkin dengan mulut jika tertelan. Potong tali yang melilit sirip dan leher. Potong alat apapun yang tersisa dari tubuh kura-kura. Lepaskan kura-kura tanpa peralatan terpasang. Catat interaksi di buku catatan Anda. Rekam spesies. Jelaskan jika ada perlengkapan yang masih tersisa pada kura-kura. Tiga spesies hiu yang terkadang ditemui di jalur perikanan Pasifik
terancam punah atau dilindungi. Hiu sirip putih, hiu martil bergigi, dan hiu sutra. Perawatan penanganan ekstra harus diikuti bila memungkinkan untuk memastikan pelepasan dan kelangsungan hidup mereka yang aman. Peraturan mengharuskan nelayan untuk aman melepaskan hiu sirip putih dan hiu sutra. Hentikan kapal dan bawa hiu di samping kapal. Biarkan hiu di dalam air dan jangan bawa hiu naik ke dek. Kelangsungan hidup hiu jauh lebih tinggi ketika dibiarkan di dalam air. Jika Anda memiliki hiu besar, pertimbangkan untuk memasang alat pencegahan melanting ke tali cabang untuk mengurangi risiko kecelakaan karena alat yang melanting kembali atau kait. Jika hiu terjerat, gunakan pelepas kail bergagang panjang untuk melepaskan kail dari hiu, bila memungkinkan. Untuk kepala tunggal, potong dengan pemotong tali bergagang panjang. Potong di bawah timah sedekat mungkin dengan kail. Jika hiu terjerat, gunakan pemotong tali bergagang panjang untuk menghilangkan tali yang melilit tubuh. Potong di bawah timah dan lepaskan kaitnya menggunakan alat pelepas kait bergagang panjang jika memungkinkan. Catat interaksi di buku catatan Anda. Catat spesies hiu dan Anda melepaskannya. Hentikan kapal. Bawa parimanta raksasa di samping kapal jika memungkinkan. Selalu biarkan hewan terendam di dalam air sehingga peluangnya untuk bertahan hidup pasca rilis akan jauh lebih tinggi. Jika hewan itu tidak terjerat dan dapat dibawa dekat dengan perahu, pertimbangkan untuk memasang alat pencegahan, alat melanting kembali ke tali cabang untuk mengurangi risiko kecelakaan melanting kembali atau kait. Untuk membantu memastikan bahwa hewan dilepaskan dengan cepat dan untuk meminimalkan cedera, gunakan hanya alat bergagang panjang untuk melepas alat yang tertinggal pada tali cabang. Saat mencoba melepas alat yang tertinggal pada tali cabang, hindari menyentuh insang atau lobus kepala dengan alat bergagang panjang. Jika parimanta raksasa terjerat, untuk pemimpin tunggal, dipotong dengan pemotong tali bergagang panjang. Potong sedekat mungkin dengan kail. Jika parimanta raksasa telah menelan kail, potong sedekat mungkin dengan mulut. Jika parimanta raksasa terjerat, amankan setiap tali kusut yang berlebihan dengan galah bergagang panjang. Sementara anggota kru lain menggunakan pemotong tali bergagang panjang untuk menghilangkan sebanyak mungkin tali monofilamen yang kusut. Pastikan Anda tidak sengaja tusuk hewan dengan alat bergagang panjang. Catat interaksinya di buku catatan Anda di bawah spesies yang dilindungi sebagai parimanta raksasa, bersama dengan kondisi pelepasan yang ditentukan. Perlu diingat bahwa parimanta raksasa memiliki mulut terminal yang terlihat di bagian paling depan. Hewan spesies pari besar lainnya memiliki tunggangan yang berada di tengah atau lebih jauh ke belakang dan di bawah bagian depan hewan. Beritahu kapten dan bos dek segera setelah mamalia laut terlihat di jalur pelayaran. Jika kapten tidak ada di dek, segera beritahu kapten di dalam ruang kemudi. Hentikan kapal. Analisa status mamalia laut. Analisa situasi dengan cepat untuk memastikan mamalia laut belum menelan kail. Jika tidak, Anda mungkin bisa meluruskan kail dan mengurangi cedera lebih lanjut pada hewan. Pastikan pengamat memiliki kesempatan untuk mengidentifikasi spesies yang benar. Jika hewan itu melawan di tali pancing, geser perangkat pencegahan timbal balik di bawah tali cabang untuk mengurangi risiko flyback timbal. Ikat salah satu ujung tali kenur ke pengait pinggiran kapal sehingga tali dapat diamankan. Lepaskan tali cabang dari tali utama. Ikat ujung lain dari tali kenur melalui tali cabang dan dengan cepat menempelkannya ke tali kenur. Gunakan pengunci dinamis untuk mencoba meluruskan kail. Salah satu caranya adalah dengan menarik tali atau menggunakan pemutar tali utama. Gunakan tabung pemutar tali utama untuk meluruskan kait. Jika perlu, lepaskan tali cabang dan tali utama dari pengait dan pasang ke kincir tali utama. Dengan lembut menggunakan tabung hidrolika untuk membantu penarikan kail atau untuk membantu mendekatkan hewan ke pagar. Jangan menghabiskan lebih banyak waktu dari yang diperlukan untuk menarik kail untuk menghindari stres atau cedera parah pada hewan.
Jika pengait belum ditarik setelah beberapa menit, atau jika Anda menentukan bahwa mamalia laut telah menelan kail, lanjutkan ke langkah berikutnya. Jika kail tidak dapat ditarik, atau jika mamalia laut telah menelan kail, dekatkan mamalia laut ke kapal dan potong tali sedekat mungkin dengan kail atau mulut jika memungkinkan. Gunakan pemotong tali bergagang panjang jika menggunakan kepala tunggal, dan potong kepalanya di bawah timah sedekat mungkin dengan kail. Catat interaksinya di buku catatan Anda. Rekam spesies. Jelaskan jika ada perlengkapan yang masih tersisa pada hewan tersebut. Lengkapi formulir laporan mamalia laut. Kapten harus selalu mengisi formulir pelaporan kematian atau cedera mamalia laut. Burung laut mungkin mencoba mengambil atau menangkap umpan dan kadang-kadang terpikat atau terjerat saat nelayan memasang dan mengangkut alat pancing. Sebagian besar burung laut ditangkap di jalur panjang perikanan di Hawaii adalah elang laut Laysan atau elang laut kaki hitam. Elang laut ekor pendek jarang terlihat atau ditangkap di perairan perikanan Hawaii. Apa yang harus dilakukan jika Anda menangkap burung laut? Pertama, hentikan kapal untuk mengurangi ketegangan pada tali. Kenakan sarung tangan, kacamata pengaman, dan penutup lengan untuk keselamatan pribadi saat menangani burung laut. Selanjutnya, bawa burung ke atas kapal menggunakan jaring celup. Periksa apakah Anda telah menangkap elang laut ekor pendek. Elang laut ekor pendek memiliki paruh merah muda cerah dengan garis vertikal hitam. Burung ini membutuhkan prosedur penanganan khusus yang akan dijelaskan kemudian. Jika burung laut itu bukan elang laut ekor pendek, lakukan langkah-langkah hal berikut. Pegang paruh burung tanpa menutupi lubang hidungnya. Lipat sayap ke dalam tubuh burung. Kangkang burung jika perlu. Tutupi burung dengan handuk untuk menenangkannya dan melindungi bulunya. Lepaskan semua tali yang menjerat burung. Untuk melepaskan sayap, regangkan sayap burung dan tarik ke depan kepalanya. Untuk melepas paruh, buka paruh dengan dua tangan dan letakkan sarung tangan di antara. Saat melepas kaitan di kaki, tutupi kepala burung dengan handuk atau kangkangi kepala burung. Jika Anda dapat menangani kail tetapi tidak dapat melihat durinya, dorong kail melalui kulit untuk melihat durinya. Gunakan tang untuk meratakan duri atau pemotong baut untuk memotong duri. Kembalikan kailnya. Jika Anda tidak dapat menangani kail atau tetelan dalam, potong tali sebanyak mungkin dan biarkan kail di dalam burung. Jika Anda menangkap seekor burung dan melepaskan kailnya, burung mungkin tidak siap untuk segera dilepaskan. Tinggalkan burung di tempat yang aman dan tertutup untuk pulih. Lepaskan burung di permukaan laut hanya jika bulunya kering, ditandai dengan kepala tegak, bernafas tidak berisik, sayapnya dapat mengepak dan menarik kembali, dan berdiri di atas kedua kaki dengan jari-jari kaki di depan. Lepaskan burung laut dengan menempatkannya di permukaan laut setelah mereka pulih. Untuk elang laut ekor pendek, ikuti langkah-langkahnya yang sudah dijelaskan sebelumnya sampai pemotongan tali. Jika burung itu hidup, letakkan di tempat yang aman dan tertutup dan jangan beri dia makanan atau air. Segera hubungi NOAA Fisheries, Fish and Wildlife Service, atau penjaga pantai untuk meminta bimbingan dokter hewan. Simpan burung di tempat yang aman dan tertutup, dan ikuti pedoman dokter hewan untuk penanganan dan pelepasannya. Jika Anda tidak menerima panduan dalam waktu 24 hingga 48 jam, dan burung itu terjerat secara eksternal, lepaskan kaitnya dengan mengikuti panduan booking yang dijelaskan sebelumnya. Lepaskan burung di permukaan laut hanya setelah memenuhi kriteria rilis yang dijelaskan sebelumnya. Jika Anda tidak dapat menangani kail dan atau burungnya tidak sembuh seperti yang dijelaskan sebelumnya, potong tali sedekat mungkin dengan kail yang tertelan. Serahkan burung tersebut ke bagian perikanan segera setelah kembali ke pelabuhan. Lengkapi data pemulihan albatros ekor pendek setelah Anda melepaskan burung hidup atau jika burungnya mati. Bekukan burung mati dengan dilampirkan tanda pengenal pada daftar spesies tersebut, lokasi dan tanggal kematian, dan nomor pita jika ada. Tempatkan burung di dalam tas atau wadah dan hubungi perikanan NOA, layanan ikan dan marga satwa atau penjaga pantai.